ini sesi terakhir ketiga. Saya Suyanesto, saya Pandit Tarkam, masih Mas Yayan. Sebentar Mas ya, kita lihat nih. Ini jersey bersejarah 96 ya Mas ya. Betul. Ini ya. ada momennya Widodo ya, Ada salto Widodo, golnya dari corner Roni Wabia. Di sini saya cedera lutut. Oh. Kurnia Sandi patah hidung. Ya. Yang untung Endro Kartiko. Yes. Mas, saya nggak cerita itu, tapi saya cerita soal Persebaya Mas. Oke. Samen bisa ke Persebaya, reuni lagi dengan Kurniawan, dengan itu ya. Endro Kartiko juga ya Mas ya. Itu ceritanya gimana Mas? Dari Denpasar kan itu Mas? Iya, itu lucu itu, bahkan dealnya itu cuma 10 menit di dalam mobil saya. Waktu itu saya dengan aku itu jemput Pak Haji Santo sama Pak yang Sleman ini Pak. Siapa namanya? Pak Bardi. Pak Bardi. Nah, rebutan dia tuh. Nanya, "Loh, Yen, kamu main di mana sekarang?" "Belum, Pak." Oh, Pak Haji Santo yang nanya, "Tunggu, gua dulu ya." Pak Bardi bilang, "Kalau Persebaya nggak mau, gua nih." Di dalam mobil, dia di belakang, saya di depan berdua. Dari satu hotel Sahid, saya nganterin ke tempat mereka mau kongres. Kongres PSSI. Iya. Saya mau nganterin, dari perjalanan itu Pak Haji Santo telepon Pak Saleh Mukadar. "Pak Saleh, ini saya dari pemain Jentomena nih, coba tanya Jackson." Tanya Jackson. "Oke, ini." Dia telepon, "Oke, besok berangkat." Lah, oke aja men, oke aja. Kalau enggak ke Sleman langsung, kata Pak Bardi gitu. Jadi cuma 10 menit saya deal di mobil sama Pak Haji Santo. Terus ditanyain, "Siapa aja ini?" Ada Kurniawan, ada Hendro. Nah, ketika saya sudah deal, Kurniawan ditelepon, "Ada siapa ya?" "Oh, cocok." Jadi teman sekamar saya itu setelah di Persebaya dari awal sampai selesai itu Kurniawan. Di mes itu ya Mas ya? Tapi yang paling penting di Persebaya sebenarnya bukan juara Mas, dapat jodohnya kan di sana. Oh ya, amin. Jadi tapi inget nggak Mas waktu pertandingan bukan final terakhir lawan Persija, itu kan mencekam sekali Mas. Betul. Itu masih inget nggak memori sama bonek itu ya? Jadi pertandingan itu sebenarnya kan ada 3 tim yang punya peluang. Makassar, PSM, Persija sama Persebaya. Sampai karena di Surabaya itu kan kita main sore dan hujan deras. Iya. Hujan deras sampai banjir, terus kemudian dicat ulang segala macam. Sementara si PSM juga harus main bersamaan. Dia tunda juga pertandingannya. Karena PSM itu lawan PSMS Medan. Sampai kata teman-teman yang dari PSMS Medan itu sampai dikasih makanan supaya dia nunggu juga. Dia nggak mau main duluan. Yang penting Surabaya juga main gitu. Jadi sampai malam karena pertandingan 2 kali 30 menit itu hujan belum selesai, bahkan banjir dan didorong keluar. Akhirnya mainnya kan malam, bukan sore. Baru kita main 15 menit baru Makassar baru main juga. Dan itu sangat karena memorable banget ya Mas. Karena draw saja sebenarnya Persija juara. Dan itu sempat draw. Gol bunuh diri Mat Halil. Iya, Mat Halil. Ya, crossing dan Eli Ebo itu. Pencetak golnya itu pemain asing yang tidak dikritik ya. Jarang dimainkan. Ya, Ramos ya. Dan itu menjadi momen yang memang poin terakhir adalah keberuntungannya. Sehebat apapun tim, pertama kita punya pelatih yang baik, pemain yang luar biasa secara kedalaman tim, kemudian punya semangat yang sama-sama ingin menjadi juara, tapi kalau tidak punya keberuntungan kita nggak juara waktu itu. Tapi apa Mas momen yang paling diingat dari Persebaya itu selain pertandingan itu? Banyak hal ya, karena kita itu tinggal di satu mes yang setiap hari itu ngelewatin stadion. Itu tempat kita latihan, dan saya memulai berada di Persebaya itu selalu dengan Kurniawan yang saya kenal dari waktu kecil bersama kan gitu. Dan kebetulan Kurniawan dan Hendro juga sama-sama saya bersama PSM juara di tahun 2000. 4 tahun kemudian kita sama-sama. Saya berpikir mungkin ini ketemu, mungkin ini hal positif baru lagi. Dan waktu itu mes lagi renovasi, kita sementara ditaruh di Hotel Sahid Mas, pemain yang dari luar di Hotel Sahid. Kemudian banyak pemain yang sudah kita pernah main di timnas, Bejo, Mursid, Uston, Anang,
udah biasa gitu. Jadi ketemunya juga baik, dan kebetulan pelatihnya Jackson yang waktu saya main di PSM saya kaptennya. Oke. Gitu. Jadi dan Jackson yang mau saya benarnya memang. Dan itu menjadi hal yang enak nih kerjasama yang kita sudah sama kenal. Kemudian di manajemen ada Pak Haji Santo sama Karjono yang lebih dekat ke pemain, Pak John, gitu, Pak John. Nah, sampai saat sekarang kita masih komunikasi baik, dan teman-teman yang dari Surabaya pun juga sangat baik dan membantu kita di sana gitu. Tapi memang tim itu memang keren sih ya Mas ya. Terlepas dari apapun ya, tapi tim itu memang komplit ya. Ada Houston, bahkan cadangannya aja sekelas Andri Budianto cadangan kan, sama Nova gitu, Leo Guterres waktu itu ya. Nah, sampai sekarang selain PSM, apakah Persebaya ini salah satu tim yang ngena di hati Mas? Kalau menurut sampean? Itu tantangan terbesar untuk main di tim Jawa itu Persebaya, Persib dan Persija Mas. Dan alhamdulillah 2 tim saya sudah main, Persija dan Persebaya. Cuman Persib yang enggak ini karena mungkin orang nggak tahu ya tekanan sampai ke dalam itu. Media walaupun supporter itu bisa mempengaruhi kita main atau tidak. Oke. Jadi bonek itu sejauh itu? Sejauh itu tekanannya kepada manajemen. Dan kalau kita nggak kuat, kalau saya dan teman-teman yang dari luar tidak kuat, kalau buat pemain lokal biasa. Kalau pemain luar tidak kuat secara mental, maka selesai. Sampai ngerasain itu berarti sama bonek, tekanannya bonek kayak apa? Dan kalau kita lihat Persija nggak terlalu ya karena banyak pendatang memang. Persib lah. Ketika ada masalah pasti yang menjadi tumbal adalah pemain dari luar. Nah kalau kita merasa sorry tadi ada something sedikit. Karena ngomongin bonek mungkin kameranya panas kali ya Mas. Jadi Mas bonek itu memang luar biasa ya Mas di hati sampai nih Mas ya. Bonek itu kan Bondo Nekat itu sebenarnya kan waktu itu Surabaya sekitarnya itu hanya ada klub Persebaya doang. Tapi sekarang kan sudah punya Persela, Gresik, Pasuruan, Sidoarjo. Jadi sudah terpecah sebenarnya. Tapi ketika juara itu kan sempat kisruh waktu kalah sama Lamongan kan. Itu ngalamin Mas ya. Wah, itu jadi pertamanya kita main di Lamongan yang menang baru 15 menit udah menang 3-0. Akhirnya ribut, pertandingan nggak selesai. Itu penonton masuk ke dalam lapangan, terus kita masuk ke ruang ganti, itu masih ada sesuatu sisi yang kaca itu dilemparin. Nah, habis itu kita dibawa ke depan sana ke kantor tentara gitu. Akhirnya diamankan di sana. Nah, gara-gara itulah makanya ketika main di kandang sendiri itu udah bakar apa. Dan kalah lagi ya. Kalah lagi. Itu, dan pertandingan dilanjutkan besok paginya di pelabuhan. Di lapangan pelabuhan itu ya? Lapangan Angkatan Laut di situ. Nah, kebetulan saya starter di situ main. Ya besok pagi harus main datang ke situ. Sampai di Persebaya dan di Persija itu cuma setahun. Tapi kok kayaknya kena gitu di hati gitu, kenapa Mas? Kalau kita sebagai pemain pendatang tentunya harus lebih baik dari pemain lokal ya. Terus prestasi itu menurut saya di tahun kedua harus lebih baik dari tahun pertama. Nah kalau di Persebaya udah juara, tahun keduanya mau apa kan gitu. Terus yang kedua tantangan besar, kita juga pengen mencari tantangan baru. Jadi ketika di Persija juga sama, ketika pelatihnya Coach RD, saya dipanggil Coach RD yang pernah kerjasama di Persikota. Kita berbagi ya, karena kompetisi banyak sekali, ada Copa dan segala macam. Beliau bilang kamu fokus di Kopanya, karena ada Hamka dan Jo Bosco Cabral ya. Ada Leo juga. Tupamahu ya, Nah, kita bergantian mainnya, bahkan di kompetisi resmi lebih banyak yang mereka yang main, tapi di Copa saya pasti main. Itu finalnya Mas ya? Kita peringkat 3 Mas. Peringkat 3 ya, Peringkat 3, kita kalah sama Pasuruan waktu itu. Pasuruan, iya. Jadi minimal di setiap tahun ada prestasi, dan ketika lanjut ganti pelatih,
saya masih ada di squad waktu itu, masih latihan dan segala macam, tapi mungkin ke depan saya pikir ada ajakan dari mantan teman seperti Jackson juga, Luciano yang ngelatih di Persema Manado. Saya pikir wah ada tantangan lain lagi nih, ya udah tinggal. Persema itu berarti menjadi tim terakhir ya Mas? Iya. Umur 32. Iya. Nah, kenapa Mas memutuskan dari Persema itu pensiun? 32 itu kan untuk ukuran back kan belum terlalu tua-tua amat lah. Jadi pertama karena saya sudah menikah. Waktu di Persija saya menikah, punya anak di Persema, saya tinggal istri di Surabaya, saya di Persema, nggak bisa ikut. Kemudian di Persema itu juga saya setengah musim. Nah, di 2007 itu Indonesia ditunjuk tuan rumah Piala Asia. Piala Asia, okay. Nah, kebetulan di 2006 sebenarnya teman saya sudah ngajak, ayo kita kerja di PSSI ini, kita bakal jadi tuan rumah, nanti bantuin. Saya belum mau, lanjut ke Manado. Akhirnya pada saat pelaksanaan, akhirnya teman bilang, berapa sih gajimu di Persema, kamu juga akan dapatkan yang sama di Jakarta. Saya berpikir, oh ya sudah. Dan itu ada jeda dari putaran pertama ke putaran kedua, stop 1 bulan karena Piala Asia itu. Nah, saya akhirnya meminta tidak dilanjutkan ke putaran kedua dengan Persema karena alasan itu. Dan akhirnya saya bilang, nggak usah, kan biasanya kalau dipotong di paruh musim biasanya kompensasinya 2 bulan gaji sesuai kontrak. Saya bilang nggak usah bayar 2 bulan, bayar sebulan aja. Jadi disetujuin itu, akhirnya saya kerja di PSSI sebagai marketing PSSI waktu itu, direktur promosi PSSI. Langsung direktur promosi? Ya, saya kerja pertama di GIS, tapi kan Herman Ago kan direktur marketingnya PSSI. Nah, ada posisi-posisi yang dia butuhkan gitu. Nah, jadi pengalaman pertama saya di organisasi di PSSI menjadi marketing dan langsung ke Piala Asia itu Mas, 2007. Tapi saat itu kan nggak cedera, nggak apa ya Mas ya? Nggak. Bahkan sebenarnya ada tawaran saya untuk main satu pertandingan dibayar 50 juta pada saat 8 besar Liga 2 Mas. Jadi mau bawa satu tim promosi. Oh, divisi 1 waktu itu ya? Ya kan kita main di divisi utama. Divisi utama. Divisi 1 itu lagi 8 besar. Iya. Dia bilang ini cuma main 3 minggu Mas, tapi setiap pertandingan sampai dibayar 50 juta. Saya tidak berpikir uangnya, saya hanya berpikir saya tidak berhenti dari posisi levelnya turun ke bawah. Jadi saya bilang biar saya berhenti di klubnya boleh tahu Mas? Gak enak ngomongnya. Oke. Yang pasti sampai selama karir nggak pernah main di level 2 ya? Oke. Ini cerita ini hampir kayak efek Januar. Dia 36 tahun pensiun dengan alasan yang agak ngehe juga Mas. Bosen katanya. Kalau Samer kan alasan menjadi karena background organisasinya punya. Saya pernah kerja di Tangerang, pernah kerja di PSM, di taksi, di unit simpan pinjam segala macam, dan punya background ekonomi, sarjana ekonomi kan. Jadi saya pikir saya coba kerja di belakang meja, tapi sebenarnya juga di lapangan sepak bola gitu. Tapi udah memastikan bahwa 32 tahun saya berhenti jadi main aktif itu udah tekad bulat Mas waktu itu Mas. Waktu itu saya berpikir untuk dekat dengan keluarga, itu yang paling penting Mas. Oke. Jadi setelah itu terus memperdalam pelatih segala macamnya Mas ya? Ya, di 2007 saya selesai, 2008 langsung saya kursus kepelatihan CIFC. Yang Milan Junior Camp itu tahun berapa Mas? Itu 2009 ya? 2009 ya? 2009. Itu yang juara itu ya Mas? Ya, juara di Italia. Siapa namanya yang pemainnya yang di Aceh itu Erianto ya? Erianto, ya. Oke. Dan itu alhamdulillah waktu itu mungkin padahal hanya juara turnamen biasa, kita diterima di istana Mas Presiden. Jadi pada saat juara itu kedengaran ke Indonesia. Saya ditelepon sampai Menpora yang nelfon. Itu presidennya SBY berarti? SBY. Akhirnya kita pulang, dijemput ke pesawat, turun yang tunggu Menpora, terus diantar langsung ke istana Mas. Udah kayak timnas U22 dong ya sama timnas itu dong. Oke Mas Yayan, terima kasih sudah mengganggu 3 sesi video dengan Mas Yayan. Terungkap semua akhirnya bahwa beliau pernah ditawarin main 50 juta tapi nggak mau, di level di bawah. Tapi yang pasti optimis ya Mas dengan sepak bola Indonesia Mas ya.
optimis harus, karena menurut saya yang bisa memperbaiki sepak bola Indonesia adalah orang Indonesia sendiri. Quote penting gitu. Thank you Mas, sudah mengganggu. Semoga sehat semua. Yang pasti saya terima kasih banget sudah terima. Saya Suaraso, saya Pandit Arkam dan Mas Yayan. Thank you.